Masuk dalam seri Kerajaan Allah, dan ini adalah satu seri masuk bulan reformasi ya. Jadi minggu depan kita akan membahas tentang prinsip-prinsip reformasi, dan sebelum bahas itu semua kita mulai dengan kerajaan yang tak tergoncangkan. Dan ini satu seri dengan beberapa waktu yang lalu, dan kita belajar bersama-sama apa yang tidak tergoncangkan dan apa yang bisa digoncangkan. Dan ini merupakan satu pengajaran Tuhan Yesus yang sangat jelas sekali, dan dia akan mengalahkan satu-satunya musuh yang tak terkalahkan, yang disebut oleh Rasul Paulus musuh terakhir. Jadi musuh terakhir kita itu bukan setan, bukan iblis. Musuh terakhir kita adalah murka Allah, maut. Jadi banyak orang berpikir musuh itu siapa? Wah, kita lagi berperang dengan setan-setan gitu ya. Saudara, musuh terakhir kita adalah maut. Dan maut itu adalah hukuman dari Tuhan. Secara tidak langsung kita harus menghadap pada Tuhan, dan kita harus menerima kemarahan Tuhan, yaitu murka Tuhan. Dan inilah yang sudah ditaklukkan, sudah dilembutkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, dan kita akan belajar dari kitab Ibrani. Ya, sebelum kita masuk dalam doa ya. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur di hadapan-Mu karena kuasa keagungan-Mu dan tahta-Mu adalah tahta yang kekal, yang tidak terbatas dengan waktu dan tempat. Engkau memerintah kami bukan memerintah dari waktu satu ke waktu yang lain, tapi Engkau memerintah kami sungguh-sungguh dari kekekalan, sehingga seluruh kehidupan kami begitu jelas. Bahkan waktu yang ada di depan kami yang tidak terlihat, yang belum terjadi, ataupun yang sudah terjadi, yang juga kami belum melihatnya. Kami hanya bisa melihat waktu yang ada di depan kami yang sekarang ini, mata fisik kami bisa melihatnya. Di luar itu kami tidak mampu untuk melihatnya. Dan disitulah Tuhan, kami percaya bahwa kami adalah manusia yang sangat lemah. Dalam segala masa depan kami, perjalanan kami, dan juga badai kehidupan yang di depan kami tidak tahu. Tapi yang kami tahu adalah Tuhan tidak pernah tinggalkan kami. Dan Tuhan berjanji, aku akan menjadi Allahmu dan kamu adalah umatku. Dan Engkau berjanji akan selama-lamanya bersama dengan kami. Engkau sudah mendirikan bait Allah yang kekal, bait Kristus. Dan firman itu menjadi manusia dan berdiam bersama dengan kami. Dan firman itu Immanuel, yaitu Kristus, akan selalu dan selama-lamanya tidak pernah tinggalkan kami di dalam hal apapun. Bahkan sampai kami menghadapi maut, kematian, liang kubur, dan liang neraka, kami sudah dijamin oleh Tuhan. Kami sungguh bersyukur Bapa, karena melalui anak-Mu yang tunggal Tuhan kami mendapatkan keselamatan kekal itu. Kami juga berdoa bagi orang-orang di dalam kegelapan yang belum menerima, dan terutama orang-orang dekat dengan kami, keluarga kami, ataupun anak kami, orang tua kami, dan juga orang-orang paling dekat dengan kami. Tuhan, kami berdoa supaya mereka diberi kesempatan kemurahan Tuhan dan belas kasihan-Mu, sehingga mereka bisa melihat kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kami, dan mereka menerima kasih Tuhan, dan benih surgawi itu akhirnya bertumbuh dalam hatinya. Kami serahkan Tuhan hati kami. Kami gentar melihat kuasa-Mu yang menakutkan itu, dan kami akan pelajari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Mari kita buka Ibrani pasal yang ke-12 ayat 18. Nah, kita akan melihat ada perbedaan ya antara Gunung Sinai dan Gunung Golgota atau Zion. Dan perbedaannya apa? Dan begitu banyak perbedaannya. Demikian kita akan melihat ini ya. Saya akan berikan share screen-nya aja. Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai 29. Demikian bunyi firman Tuhan. Dengan judul, dengan tema tanggung jawab yang berat. Ayat 18. Ibrani 12 ayat 18. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala,
kepada kekelaman, kegelapan, dan angin badai. Dan ini di mana, saudara? Ini di Gunung Sinai, waktu Tuhan mau memberikan hukum Taurat. 19, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya itu hanya mendengar di bawah gunung. Belum ketemu Tuhan. Saudara. Mendengar doang itu, mereka memohon. Dan mereka itu sungguh-sungguh meminta supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengatakan demikian? Tidak ada seorang pun yang mengenal Allah. Tidak ada seorang pun yang mengenal Bapa. Dan tidak ada seorang pun yang pernah melihat Bapa. Jangankan melihat, mendengar aja udah mau mati, saudara. Ya, tetapi jika kamu melihat aku, kamu melihat Bapa. Saudara, tidak pernah ada perkataan itu di suara nabi-nabi. Tuhan Yesus mengatakan, yang kamu takuti di gunung itu, sekarang datang dengan kelemah lembutan. Dan ada di depan matamu. Dan mengasihi engkau. Menyembuhkan engkau. Menyertai engkau. Bersama dengan engkau. Engkau tidur, dia gak pernah tidur. Engkau kelelahan, dia terus menopang engkau. Saudara, ini perbedaan yang sangat luar biasa. Di dalam perjanjian lama, saudara, hadirat Allah itu membuat orang-orang semua pada nggak mampu untuk mendengar, melihat, dan mereka memohon supaya jangan ngomong lagi dengan kami, matilah kami. Dan itu adalah konsep Allah tanpa Kristus jika dijumpai orang seperti itu. Kenapa kita bisa berdoa, ya Bapa, Bapakmu kan, sembarangan ngomong. Saudara pernah berdoa gitu nggak? Terus ada orang di sebelahmu bukan beragama Kristen, Bapak siapa? Bapak kami. Di mana? Di surga. Nah, Bapakmu di itu, di rumah itu kelihatan. Bukan, Bapakku di surga. Nggak ngerti dia, saudara. Menghina Tuhan kamu itu. Tuhan itu tak terhampiri, jauh sekali. Kok bisa kamu ngomong Bapakmu itu loh? Begitu dekatnya, berhubungan langsung dengan dirimu, kamu anaknya, dan itu hubungan darah sebenarnya. Dan Tuhan Yesus mengajar kita, Bapak. Perjanjian lama, nggak ada, saudara. Nggak ada seorang nabi pun yang mengajar, Bapak kami di surga, nggak ada, saudara. Kenapa? Karena tidak ada satu nabi yang mampu menghadirkan gambar wujud Allah. Dan hanya Kristus yang mampu mengatakan itu. Demikian bunyi firman Tuhan selanjutnya. Jangan lagi berbicara kepada kami. Ya. 20, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan ini. Bukan hanya menakutkan, saudara. Miris, ngeri. Dan itu akan kita lihat di akhir zaman. Saudara akan melihat betapa ngerinya Tuhan marah, murka. Dan berapa puluh miliar manusia dari awal hidup manusia sampai akhir zaman. Dan satu-satu dimurkai Tuhan dan masuk dalam api neraka yang sangat mengerikan. Dan itu kita lihat semua. Dan kita menghakimi mereka bersama dengan Kristus. Dan saya berdoa supaya jangan ada di situ anakmu, istrimu, suamimu di sana. Karena tidak ada darah Kristus. Kadang-kadang saya kalau melihat masa depan itu, saudara, kita hanya berharap pada Tuhan. Maka papa saya kenapa selalu merasa bersyukur sekali pada ujung masa tua dia bertobat. Dan dia mengatakan apa? Aku sudah melawan Tuhan berpuluh-puluh tahun. Dan Tuhan tetap mengasihi saya walaupun waktunya cuma 8 tahun. Papa saya hanya dikasih hidup 8 tahun setelah dia bertobat. Dan setelah itu mati. Dan tiap hari dia baca Alkitab.
12 jam. Tidak berhenti, saudara. Tiap hari, saudara. Saya nggak pernah lihat ada seorang hamba Tuhan yang begitu cinta firman Tuhan, baca Alkitab itu 12 jam. Siang, malam, sore dia tinggal semua kerjaannya, dia serahin anaknya, semua serahin ke istrinya, anak semua. Dan dia katakan, saya mau menjumpai Tuhan dan mengenal Dia. Dan itu luar biasa sekali. Dia nggak pernah sekolah Alkitab, tetapi doktrin-doktrin pengajaran dia dari Alkitab itu sama dengan yang saya pelajari, yang sekolah Alkitab sampai profesor pun sama. Kok bisa sama? Ini nggak belajar, itu belajar. Karena dia baca Alkitab dengan hati meminta pertolongan Roh Kudus. Dan semua pengajaran tentang anugerah, tentang iman, sama. Sampai saya hari ini heran. Berarti, bukan berarti saya menyepelekan sekolah teologi, bukan. Berarti orang yang sungguh-sungguh baca Alkitab dengan sungguh-sungguh, saudara-saudara tidak akan disesatkan oleh Roh Kudus. Dan bukan berarti Bapak saya nggak belajar yang lain, dia belajar. Dia datang ke tempatnya, seminarnya Pak Stephen Tong, dia datang ke seminar, semua seminar didatangi dia. Dan dia tahu ini benar salah, tahu semua. Nggak sesuai firman Tuhan ini. Ini nggak benar ini. Ini nyesatkan orang ini. Dia tahu karena dia baca. Akhirnya dia dipanggil jadi pendeta. Kenapa? Karena kamu tahu banyak, lebih tahu dari pendeta yang kamu dengar semua. Maka kamu jadi pendeta. Dan diangkatnya jadi pendeta. Ya, saudara, demikian, sangat mengerikan. Dan perhatikan kalimat ini. Dan ayat 21, dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga, perhatikan saudara, bukan hanya bangsa Israel. Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Saudara, saya tanya, saudara pernah bertemu dengan Tuhan Yesus dalam rohmu, dalam doamu, pernah nggak kamu seperti Musa ketakutan gini? Enggak kan? Begitu lembutnya Tuhan kan? Begitu terbukanya Tuhan. Kita mau datangi Tuhan, susahnya minta ampun sampai ke gunung, ke ujung. Dan yang boleh cuma satu orang, Musa doang. Ini enggak, Tuhan datangi kamu, setiap rumahmu didatangi Tuhan. Bukan kamu yang mau masuk dalam hadiratku. Enggak, aku masuk dalam hadiratmu. Dan itulah perjanjian baru. Perjanjian yang sangat indah. 22, tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion. Nah, tadi kan Gunung Sinai kan? Kita diperlihatkan oleh penulis Ibrani, kita lihat Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, menunggu waktu kedatangan terakhir. Dan kepada Yesus pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat daripada darah Habil. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman. Sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi tidak luput, apalagi kita, jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Jadi saudara, kalau saudara menolak Kristus, saudara tidak akan dapat ampun. Siapapun yang tidak mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dengan pengakuan hati dan mulutnya berbicara, saudara-saudara akan masuk dalam hukuman maut yang kekal selama-lamanya. Dan itu bukan hanya sangat mengerikan, sangat menakutkan, membuat kita gemetar. Lebih dari itu, saudara. Hukuman kekal itu selama-lamanya tak sebanding dengan kesakitan di dunia ini. Saudara pernah merasakan hidup yang susah seperti masuk neraka. Neraka itu lebih dari itu. Tak sebanding dengan nerakamu di dunia. Karena kamu tidak mengalami hadirat kebaikan Tuhan. Tidak ada penyertaan Tuhan sama sekali. Tidak ada kasih-Nya. Dan yang ada di situ adalah kengerian. Nggak terbayang, saudara. Maka jangan mau ke sana, saudara. Ya, apalagi cari teman ke sana. Ya, kurang ajar sekali kita. Ayat 26. Waktu itu suaranya menggoncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji.
Saudara tahu, setiap kali Tuhan berbicara dengan manusia melalui siapapun, baik itu melalui Elia, baik melalui siapapun, saudara sering kali juga Musa, itu gempa bumi dan bumi bergetar. Dan waktu Bani Korah, orang-orang jahat semua melawan Musa, saudara tahu, dan Musa waktu berada di satu tempat, satu titik, dan dia tidak bisa membela diri, dan dia mau dibunuh oleh orang-orang Israel yang kurang ajar itu, yang hatinya penuh dengan kekejian itu, penyembahan berhala, dan menuntut pada Musa. Saudara, Musa sudah nggak bisa apa-apa. Apa yang terjadi? Tuhan turun dan kemuliaannya turun. Saudara, apa yang terjadi? Terjadilah gempa bumi. Dan orang-orang puluhan ribuan orang masuk ke dalam titik bumi yang terdalam api. Di bawah kita ini api, Sir. Saudara sadar atau tidak? 2/3 tanah kita itu api. Bumi ini api. Jadi waktu Tuhan goncangkan itu dan kemudian dibukalah dan masuklah orang-orang itu langsung masuk neraka. Hari itu juga dibakar di bawah dan dilanjutkan nanti neraka yang asli. Dan berapa ribu orang Bani Korah dan orang-orang yang jahati Musa dan semuanya langsung masuk blub semua dan ditutup oleh Tuhan. Saya waktu lihat longsor di China dan barusan ini di mana ini, New Zealand atau gimana gitu. Sudah bukit itu longsor, terus ada mobil gitu ya. Mobil dan ada orang-orang yang mungkin nggak sadar gitu, terus kelindes semua. Ya, ketutup dengan longsor. Saya bayangin bagaimana kalau Tuhan yang melakukan itu semuanya. Bukan hanya longsor, dimasukkan ke bawah bumi. Dan ada seorang anak nangis-nangis, kenapa? Karena lihat papanya masuk ke dalam longsor itu. Jerit-jerit, wah rasanya kayak apa? Berbuat apa, nggak bisa apa-apa, lihat aja. Dan kita diperingati 5 tahun ini dunia di dalam gempa yang besar, bencana yang besar. Dan sudah diperingati. Jakarta sudah diperingati, Surabaya diperingati, Semarang diperingati. Dan akan terjadi banjir yang bukan hanya banjir, besar sekali, saudara. Dan itu air yang cair dari kutub itu terus turun. Dan orang-orang yang tidak berpengetahuan, ya itu Tuhan nanti. No, Menteri Keuangan Sri Mulyani berkali-kali mengatakan ada yang lebih besar bencana dari virus, yaitu apa? Global warming. Dan kita harus menyediakan dana ribuan triliun, kuadriliun. Orang katakan, wah ini hoax ini, bikin-bikin ini Sri Mulyani. Bukan bikin-bikin, saudara, itu di depan mata. Dan sekarang di China itu sudah berapa banjir? Inggris gak pernah banjir. Negara-negara kota-kota Eropa, Paris gak pernah banjir. Banjir semua, saudara. Saudara, itu belum seperti Tuhan nanti goncangkan langit dan bumi dan gulung langit dan bumi. Tidak ada satu orang yang bisa berdiri tegak, saudara. Semua akan tertunduk. Ya. Ungkapan satu kali lagi artinya sekali itu dan tidak terjadi lagi. Terakhir. Satu kali lagi artinya terakhir. Menunjuk kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Mengapa Allah menggoncangkan terakhir itu dengan goncangan surgawi? Bukan goncangan gempa bumi biasa, tapi dia sedang menggoncangkan dengan kuasanya di surga dan semua ciptaan itu akan digoncangkan. Arti digoncangkan itu, saudara, selemumenu. Artinya apa? Dikocok, di-shaker sampai hancur. Saudara tahu shaker? Jadi kalau ada biji-biji gitu kan, gitu sampai hancur lembut, saudara. Nah itu artinya dikatakan di sini. Digoncangkan sampai hancur lebur dan tidak ada sisanya dan di pass away. Saudara, ini bukan sesuatu hayalan halusinasi, bukan
oh ini cuman cerita-cerita fiktif. No, saudara. Ini akan terjadi di depan mata kita semua. Kita orang percaya. Tetapi kita menyambutnya dengan satu sukacita yang luar biasa. Kita akan bersorak-sorak, memuji-muji Tuhan dengan kuasanya, melahirkan, menciptakan langit dan bumi yang baru. Jadi kita akan belajar nanti yang tak tergoncangkan apa, yang tergoncangkan apa. Yang tinggal berdiri tegak apa, dan yang runtuh apa. Saudara, seluruh sistem manusia yang dibangun dengan tangan manusia, agama, moral, dan seluruh keinginan bangunan, seluruh keinginan gereja yang berdasarkan akan seluruh dari bumi ini, habis semuanya. Termasuk gedung gereja semua, nggak ada satupun berdiri. Yang kamu bangun dengan bangga akan, wah ini bangunan yang klasik sekali, dengan cara yang arsitek. Di hadapan Tuhan nggak ada gunanya kamu bangun gitu. Ada orang reform bangun gerejanya dengan keindahan yang luar biasa. Saudara baca Alkitab, semua itu sia-sia. Seperti keindahan bait Allah yang diagungkan oleh murid-muridnya dan orang Israel. Wah, Tuhan katakan apa? Akan hancur. Nah, saudara, kita harus tahu betul apa yang harus kita pertahankan. Bukan keindahan gedung, bukan keindahan musiknya, bukan, saudara, bukan, saudara. Teologi reform kadang-kadang ngaco juga karena orangnya ngaco. Mereka berpikir bahwa musik fisikal itu tetap yang luar biasa. Saudara-saudara tidak akan melihat musik yang bukan memuji Kristus, itu nggak akan ada di surga. Dan itu disaring semua. Musik yang mengagungkan tentang keindahan alam semua, itu akan selesai habis semuanya. Karena alam tidak ada lagi. Dan itulah yang akan berdiri tegak, dan apa yang tergoncangkan dan tidak tergoncangkan. Nah, saudara, kita melihat ayat selanjutnya sampai 29. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Nah, ditutup dengan apa? Allah adalah api yang menghanguskan. Dan Tuhan Yesus tidak pernah berkata, akulah air kehidupan. Betul kan? Pernah kan? Pernah. Akulah api yang membinasakan. Pernah ngomong nggak Tuhan Yesus? Saya tanya. Dia pernah ngomong nggak? Akulah api yang menghanguskan. Akulah roti hidup, aku air hidup, aku pokok anggur. Enak semua, saudara. Aku gembala yang baik. Enak kan? Pernah nggak dia mengatakan, akulah penghakimmu yang akan murka kepada kamu? Pernah? Karena dia tujuannya datang bukan untuk menghakim, bukan untuk murka, saudara. Nanti di akhir zaman dia menunjukkan siapa dia. Karena Bapaknya menunjukkan dan memberikan seluruhnya penghakiman penciptaan kepada dia. Dan dia akan berkata, dengan kemurkaannya dia akan menghakimi dunia yang dulu dengan suara gembalanya, dengan suara dombanya, orang semua senang. Nanti dia dengan suara singa. Dan dia akan menggoncangkan sumsummu. Kamu akan ketakutan semua. Dia akan seperti singa yang menghaum. Saudara pernah dengar singa dekatmu? Jangankan singa, anjing aja kita lari. Betul kan? Orang kalau takut-tanya begitu anjing itu, wah lari. Itu orang-orang Arab itu yang di pangeran-pangeran Arab itu aneh, saudara. Piaraannya tuh macan tutul, harimau, dibawa ke mal-mal harimau, saudara. Wih. Kalau kita bawa kucing, nggak lucu ya kan? Kucing, ini bawa harimau, jaguar dibawa, saudara. Orang yang melihat langsung lari semua, saudara. Dan bagi mereka itu sesuatu yang biasa. Mungkin ada dimakan, mungkin ada kita nggak tahu. Tapi itu sudah ditaklukkan, sudah dipelihara, udah jinak, saudara. Walaupun udah dijinak, namanya singa ya singa, saudara. Betul ya? Oh ini udah jinak, tenang aja kamu. Kita nggak pernah tahu singa dibawa di sebelahnya kencing-kencing gitu ya.
Ada temennya itu yang datang dikasih tahu ini, ayo gitu. Begitu singa keluar, langsung loncat dia. Ketakutan sekali. Akhirnya sampai singanya jilatin dia nggak apa-apa gitu. Dia sampai mau pingsan. Saudara, di dalam keadaan dunia, di dalam Yesaya 11, saudara baca di sana. Singa tidak akan ada kepuasannya. Bahkan bisa duduk dengan kambing dan bermain dengan kambing. Itu di mana? Surga. Jadi di surga kepuasan, kerakusan, ketamakan itu semua sudah giginya, bisanya, racunnya itu sudah hilang semua. Yang ada apa? Persaudaraan, kasih, dan keindahan hubungan yang ada. Dulu kamu itu musuh saya, kamu itu racun saya. Di surga, saudara, itu hilang semua. Menunjukkan satu kesatuan yang sangat indah, yang tidak tergoncangkan. Dan kapan itu dimulai? Di bumi ini, saudara. Ya. Nah, setelah kita masuk di dalam pembahasan kita yang lebih serius. Saudara, tidak tergoncangkan itu sama dengan tidak tertaklukkan. Berarti siapa yang menaklukkan, jadi ada sesuatu kuasa yang akan menaklukkan, menguasai, dan melumpuhkan kamu. Sedangkan Allah akan menguasai dan akan melumpuhkan kamu. Saudara, Yohanes memberikan satu ilustrasi terang dan gelap. Gelap tidak bisa menaklukkan, menggoncangkan terang. Tapi terang bisa menaklukkan dan bisa menggoncangkan yang gelap. Jadi saya kalau berbicara dengan orang, berbicara tentang iman saya, kekristenan, tentang Kristus, saudara, saya tidak pernah bergoncang sekalipun. Dan yang harus goncang siapa? Yang gelap. Yesus itu Allah. Buktikan kalau Allah. Nggak usah dibuktikan. Saya beriman pada dia. Kalau kamu mau buktikan kalau dia bukan Allah, dibalik aja. Pasti imanmu goncang dan kamu akan jadi orang Kristen. Dan berapa ribu orang, saya kemarin baru baca satu profesor ateis yang sudah puluhan tahun dan sekarang umur 60 tahun lebih, bertobat dan menangis tergeru-geru. Dan dia merasa betapa jahatnya dia memusuhi Kristus. Dan waktu dia takluk dan dengan pengetahuannya, dia kemudian menyadari bahwa tidak bisa ditolak seluruh pekerjaan dan kuasa pengajaran Kristus. Itu dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Allah sendiri. Dan dia akhirnya tunduk. Dan banyak orang seperti ini. Saudara, mulai dari C.S. Lewis, Lee Strobel, Richard Dawkins, termasuk G.K. Chesterton, mahagurunya Ravi Zacharias, yang sangat senang dengan Chesterton. Buku-bukunya sangat luar biasa, tulisannya sangat indah. Dan banyak ratusan ateis-ateis yang akhirnya masuk ke dalam, bukan menaklukkan, tapi dia ditaklukkan oleh firman Tuhan. Saudara, berapa banyak orang yang belajar firman Tuhan, itu akhirnya runtuhlah seluruh imannya. Dan dibangunlah iman dalam firman Kristus. Termasuk saya sendiri. Ya. Apa artinya tak tertaklukkan? Tidak ada sesuatu yang bisa mengalahkan, yang menguasai. Nah, saudara, kita melihat ini. Nah, ada beberapa hal penting di dalam Daniel pasal 3. Kemudian pasal 6, pasal 7. Dikatakan kerajaan Allah adalah kerajaan kekal selama-lamanya. Dan semua kerajaan berasal dari Dia. Semua raja-raja, tahta, kuasa, otoritas berasal dari Allah. Dan diberi oleh Allah. Dan ditentukan oleh Allah. Kapan kamu berdiri, kapan kamu akan selesai. Termasuk, saudara, satu anak dari Nebukadnezar, Belshazzar. Mini teke ulfarsin. Masih ingat kan? Kamu sedang ditimbang, kamu sedang dilihat oleh Tuhan. Dan kamu tidak ada harganya. Semua orang melihat kamu adalah Tuhan, kamu dewa, kamu raja, kamu luar biasa, hebat sekali. Di hadapan Tuhan kamu seperti debu. Psst.
Dan kamu akan digulung oleh Tuhan. Dan kerajaanmu akan dihancurkan oleh Tuhan. Kamu akan ditaklukkan oleh Tuhan. Dan kamu diperingati. Saudara, dengan peringatan itu, harusnya Belsasyar itu atau Nebukadnezar bertobat. No. Mengapa mereka tidak bertobat? Jawabannya cuma satu. Keras hatinya. Mereka sudah enak jadi Tuhan. Mereka sudah enak jadi Allah. Jadi raja. Semua orang menyembah dia. Wah, dia enak sekali. Aku ya menentukan hidupmu, mati hidupmu. Bahkan teman-teman Sadrak, Mesak, Abednego, Daniel semua diberitahu. Ya menentukan hidupmu itu saya. Kalau saya ngatakan nggak dihukum mati, kamu hidup. Termasuk Tuhan Yesus diberitahu. Aku bisa menolong kamu. Tuhan Yesus mengatakan apa? Kalau bukan Bapakku, kamu nggak bisa apa-apa dengan saya. Dan itu perkataan Tuhan Yesus yang luar biasa. Kamu punya kerajaan, kamu mau membantu saya, nggak bisa. Kamu yang berasal dari Tuhan dan Bapa yang memberi kamu. Dan kamu tidak bisa apa-apa. Karena aku datang menyerahkan hidupku. Siapa yang bisa membantu Tuhan? Nggak ada, saudara. Dominasi, wewenang, otoritas, kedaulatan. Saudara, itu berada di tangan Tuhan Yesus semua. Segala kuasa yang di bumi dan yang di surga. Dan segala kuasa, saudara, sudah diberikan Bapa kepadaku. Dan dia mengatakan, pergilah. Artinya apa? Taklukkanlah. Pergilah. Taklukkanlah seluruh tanah itu dengan jejak-jejak para misionaris. Jejak-jejak pemberita Injil. Di mana kau beritakan Injil, tanah kau pijak dikuasai oleh Tuhan. Dan sudah dijanjikan Tuhan. Seluruh bumi, bukan hanya tanah Kanaan. Bukan hanya Israel, bukan hanya Yerusalem, bukan hanya bangsa Yahudi, bukan. Seluruh bumi dan langit akan dibawa kuasa kakimu. Di mana engkau memberitakan Injil Kerajaan Allah. Dan disitulah tanah dikembalikan untuk Tuhan. Tanah dikembalikan untuk Tuhan. Saudara, tanah-tanah terindah, negara-negara yang paling indah, yang paling bersih, itu semua karena ada tanah yang diinjak oleh para misionaris. Amerika bisa sebaik ini sekarang, begitu luar biasa, dan negara superpower dengan seluruh ekonominya. Saudara, siapa yang menjejakkan kaki? Dan yang menemukan Amerika, Columbus. Bapak-bapak Puritan yang datang. Dan yang membangun dan menyerahkan tanah itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Kami akan membangun di sini anak cucu kami dan seluruh negara yang takluk kepada Tuhan. Kami akan menyembah Engkau. Tapi orang Amerika sekarang gila semuanya, lupa. The founding fathers mereka adalah kaum Puritan. Pendiri negara Amerika adalah kaum Puritan. Pendeta-pendeta Puritan yang diusir dari Inggris, dari Irlandia, yang dibunuh ratusan orang di sana. Dan mereka mencari the dream country. Negara perjanjian yang Tuhan berikan. Saudara, ini sesuatu yang sangat indah. Nah, saudara, ada perkataan yang sangat baik sekali. Semuanya ditaklukkan di kakinya. Nah, saudara, saya tidak baca satu persatu ya. Itu ayat pasal 1 ayat 13, pasal 2 8 9, dan semua ada di Ibrani. Ya. Di bawah kakinya, di bawah kakimu, di bawah kaki Kristus. Nah, di dalam perjanjian lama, di dalam kitab Mazmur dan beberapa ada sedikit di bawah kakimu, artinya di bawah kakinya tanda petik bangsa Israel atau di bawah Raja Israel. Nah, saudara perhatikan, itu bukan kakinya bangsa Israel yang mengalahkan musuhnya, yang mengalahkan dengan kuasanya, bukan. Tuhan meletakkan mereka di bawah kakimu. Jadi bukan saya meletakkan kaki saya di atas kepala mereka, bukan, saudara. Tuhan yang meletakkan mereka takluk di bawah kakimu. Jadi bukan kakimu yang menginjak mereka. Yang menginjak kaki iblis, kaki musuh-musuhnya, itu kakinya besar. Saya pernah marah di satu gereja karena urusan ini. Kaki. Dan beberapa hamba Tuhan tafsirannya ngaco semua. Dan saya katakan, kalian salah semua. Pujian itu salah. Dan marahlah semua satu gereja kepada saya. Dan saya beritahu, saya tidak akan bergeming. Saya pegang firman Tuhan. Dan itu jelas firman Tuhan. Kamu yang gak ngerti, jangan ngawur.
Sampai kumpul semuanya. Saya tanya, kamu nyalain apa? Baca firman Tuhan. Kakinya. Itu kakimu tuh kakinya perjanjian lama. Tidak ada perjanjian baru di bawah kakimu tuh gak ada. Kamu mau tanya kepada siapa ahli Alkitab, tanya, semua tanya. Tanya kepada yang dari Saat, dari Reform, semua tanya. Sama dengan saya semua pendapatnya. Kok tetap gak mau percaya? Yaitu kedegilan hatimu. Udah diberitahu orang-orang pinter-pinter, tetap aja. Akhirnya malu nggak mau mengakuinya, malah memusuhi saya. Jadi memberitahu kebaikan kok menjadi musuhmu? Harusnya kamu bersyukur diberitahu kebenaran itu. Saya memberitahu kebenaran kok malah kamu menggigit saya. Itu ada di Galatia, saudara. Jangan sampai orang memberitakan kebenaran, malah kamu musuhi. Kamu orang berarti jahat sekali. Dan kita harusnya bersyukur. Adalah kuasa di bawah kakinya. Kaki Kristus. Jadi yang bisa mengalahkan maut, bisa mengalahkan iblis, bukan kakimu. Kakinya siapa? Hanya kakinya Kristus. Nggak ada tafsiran kakimu mengalahkan iblis, nggak ada, saudara. Ku injak-injak musuhku. Siapa musuhmu itu? Kan ada pujian itu. Iya kan? Kamu itu salah pujian itu. Memang kakimu sekuat apa kamu? Kamu menginjak apa? Tuhan kasihkan musuh di depan kakimu. Bukan kamu injak-injak musuhmu. Terus kamu wah hebat. Bukan. Nggak ada kuasanya kamu. Saudara, itu dalam perjanjian lama karena perang. Tapi dalam perjanjian baru kita nggak perang. Kristus sudah menaklukkan dan segala kuasa sudah ditaklukkan. Dan itu persis sama dengan apa? Di bawah kaki Kristus. Di bawah kayu salib dan kakinya, tumitnya dihancurkan dengan paku. Saudara tahu tumit nggak? Ada nggak tahu tumit? Tahu tumit di mana? Untuk jingkat-jingkat ini kan? Jadi tumitnya ini loh, mata kaki di sini loh, hancur, saudara. Jadi Tuhan Yesus waktu tumitnya hancur itu, kok dia bisa berjalan? Waktu dia tubuh kebangkitan, jadi hancur nggak? Dan saya percaya balik lagi utuh. Dan lukanya masih ada ditunjukin. Waktu Tuhan menunjukkan tangannya, dia tunjukkan tidak diperintah, saudara. Saudara baca Alkitab baik-baik. Thomas minta, tunjukkan saya nggak mau percaya. Sudah 10 murid sudah tahu semua. Dan Tuhan yang beritahu, damai sejahtera. Kaget semua. Kok ada Tuhan? Tuhan, guru kita. Bener nggak? Mereka mau meragukan, nggak bisa. Saudara. Sini, lihat tanganku. Dan diperlihatkan, lihat. Ini, lihat kakiku. Bolong. Lihat lambungku. Dan itu Tuhan Yesus yang bersukacita ngasih. Nggak diminta loh, nggak diminta. Dan satu orang nggak datang. Siapa, Sir? Thomas. Terus dia datang. Semua murid ngomong, kami sudah melihat Tuhan, kami sudah melihat semua, dibuktikan dia. Tangannya sudah lihat. Nggak bisa, kalau saya nggak lihat nggak mau. Banyak orang Kristen seperti Thomas. Perlu bukti untuk dirinya sendiri. Dan Tuhan itu baik. Kenapa? Karena dia rasul. Kamu ingin? Sini, lihat. Jangan sampai kamu gak percaya. Dan langsung runtuhlah Thomas. Segala kebanggaan, segala pikiran keraguannya itu runtuh langsung. Dan dia mengatakan, ya Tuhanku, ya Allahku. Dan hanya satu manusia yang mengatakan ini. Bukan Petrus. Seorang peragu yang bernama Thomas. Dan pengakuan inilah yang tak tergoncangkan. Pengakuan Petrus, engkau anak Allah menghidup, tak tergoncangkan. Kasih Allah tak tergoncangkan. Pengampunannya tak tergoncangkan. Jadi bukan gereja saya tak tergoncangkan. Mobil saya nggak akan terbawa arus hanyut. Bukan, saudara. Itu nanti arus kekuatan penghakiman Allah itu. Tidak ada satu orang pun yang bisa menahannya. Ya.
Oke, saudara, saya tidak ingin memperdalam tentang kaki, saudara. Ada satu pemandangan yang sangat unik dan kita perlu memperdalam dan perlu satu khotbah khusus untuk ini. Saudara, seorang yang kerasukan roh jahat dan seorang pezina, seorang perempuan yang sangat berdosa dan sangat rusak hidupnya karena berkaitan dengan dunia roh. Dan orang inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk mengurapi raja yang tak tergoncangkan. Dan ada dua pengurapan. Satu adalah air mata yang menetes dengan tangisan yang luar biasa karena dosanya. Dan kedua adalah dia menyimpan minyak narwastu karena hasil kerja dia. Tanda petik yang dulu bejatnya luar biasa. Pelakor dan pelapor gitu kan. Kan dia tuh pekerjaannya pelacur. Dan dia menyimpan uangnya itu. Dan apa yang dilakukan? Dia membawa itu, membelikan minyak narwastu yang mahal dan dicurahkan di kepala Tuhan Yesus. Dan air mata diteteskan di kaki Tuhan Yesus. Kenapa? Minyak yang mahal di kepalanya. Kok nggak dibalik? Air mata di kepalanya, terus minyak di kakinya. Itu menghina sekali. Tapi di balik kemuliaannya, air mata diteteskan di kakinya, di tumitnya, dan di kaki itulah semua segala sesuatu ditaklukkan. Dan minyak diurapi di kepala pekerjaan Roh Kudus membawa semua orang harus mengangkat dan melihat Kristus sebagai kepala segala sesuatu, bukan hanya gereja. Dia kepala akan seluruh ciptaan, dia kepala akan segala penguasa. Dia yang menguasai, dia kepala. Dan diurapi dengan minyak. Sedangkan penaklukan diurapi dengan tangisan. Air mata. Asli dari air mata seorang pendosa. Saudara, roh-roh jahat juga sama. Ketemu Tuhan Yesus. Apa yang dilakukan roh-roh jahat? Semua datang takluk di bawah kakinya. Jadi kerajaannya itu tidak tergoncangkan. Siapa yang bisa menggoncangkan Tuhan Yesus? Iblis? Enggak, iblis goncang sendiri datang. Takluk buat dia. Setan-setan semua takluk pada dia. Sampai murid-murid lihat, ini orang macam apa ini ya? Laut. Diam. Setan 2000. Goncang-goncang, diam. Semua orang liatin. Ini apa? Ini orang macam apa ini? Sampai murid-murid itu terkagum sampai nggak bisa ngomong apa-apa. Dan nanti kita lebih hal lagi, saudara. Lihat apa? Langit digulung oleh Tuhan. Segala sesuatu yang fana, segala sesuatu yang bukan dari Tuhan yang dibanggakan oleh manusia, saudara, itu akan dihabisi oleh Tuhan semua. Semua, saudara. Kebanggaan Israel, tanah-tanah Israel digulung oleh Tuhan. Termasuk tanah perjanjian secara duniawi dilenyapkan oleh Tuhan. Kenapa saya berbeda dengan orang yang menyatakan bahwa Israel itu ada sampai selamanya? No. Israel yang baru turun dari surga, bukan dari bumi. Jadi semua dari bumi itu fana. Bangunan apapun termasuk kerajaan Daud, kerajaan Salomo, bait Allah yang didirikan oleh Musa dari tabernakel awalnya, yang tenda-tenda itu sampai kepada bangunan yang bagus dibangun oleh Salomo, diperbaiki oleh Herodes, yang diagungkan oleh bangsa Israel, semua hancur, digulung oleh Tuhan. Ritual yang dibanggakan orang Israel, wah, ke bait Allah dengan semua ritualnya dan bagaimana bajunya imam itu, semua digulung oleh Tuhan. Semua dihancurkan oleh Tuhan. Jadi waktu kita pelajari kerajaan tak tergoncangkan itu, saudara, segala sesuatu yang tidak dibangun oleh Kristus, semua hancur. Yang kamu bangun, mendirikan gereja, mendirikan organisasi, hancur semuanya. Saya kemarin ketemu orang misi yang tua sekali. Hanya sebentar saya mau ngomong. Dan saya beritahu, jangan pernah membanggakan apa yang dibangun di bumi ini. Baik misi, baik apapun, baik gereja, baik ajaran apapun. Jika bukan Kristus,
semua dihancurkan semua. Kebanggaan-kebanggaan secara organisasi itu lenyap semua, saudara. Saudara, maaf kalau saya punya pendirian sangat beda dengan orang-orang pada umumnya. Orang datang, wah kamu harus ke gereja karismatik, kamu gereja reform, mau gereja. Tidak ada bangganya, saudara. Kalau gereja itu tidak ada Kristus dan tidak berpusat pada Kristus, lenyap semuanya. Dan akan ditegakkan oleh Tuhan adalah orang-orang yang menyembah Kristus, yang meninggikan Kristus, dan semua berdiri. Gereja semua hancur semua, dan orang-orang percaya bait Allah itu berdiri tegak semua. Dan inilah bait Allah, dan bukan gedung, bukan organisasi. Mereka yang menyembah Kristus berdiri semua, dan itu indah sekali. Moral manusia, yang dibanggakan manusia, semua teori-teori ekonomi semua, hancur semuanya, tidak terpakai di surga. Abraham Maslow, dan kemudian para tokoh-tokoh ekonomi yang dapat Nobel semuanya, semua tidak berlaku semua teori mereka di surga. Dan kenapa kita mendengarkan mereka? Kenapa kita diatur oleh mereka? Saudara, karena kita tidak mengerti firman Tuhan, kita tidak mencintai Kristus dengan semua ajarannya. Saudara tahu tidak bahwa semua ajaran yang paling indah, baik ekonomi, baik politik, apapun, itu semua kalau tidak bersumber pada Kristus, semua itu akan menjatuhkan dan menyesatkan dan membunuh manusia semua. Saudara tahu, waktu teori daripada bangsa Arya yang paling hebat, dan kemudian satu tulisan dari Nietzsche, Superman, Oberman, dan Ordinary Man, mempengaruhi Hitler. Dan kemudian Hitler menegakkan bahwa Jerman bangsa yang hebat dan menguasai dunia. Dan berapa juta orang mati karena dia. Kenapa? Karena teori yang menyesatkan. Dan saya heran kalau ada pendeta itu mengagungkan orang-orang ateis semua. Saya heran, kamu jangan jadi pendeta. Ajaran-ajaran seperti itu nggak ada di Alkitab. Saudara, kenapa kita berpaling telinga kita kepada filsuf-filsuf yang kosong, kata Paulus, yang merusak hidupmu, menghancurkan kamu, dan waktu kamu digoncang oleh Tuhan, dan pada akhir zaman semua itu akhirnya runtuh semuanya. Filsuf, moral, liturgi orang Israel, kejayaan orang Israel, semua dihapus oleh Tuhan. Di surga tidak ada upacara ritual. Bangsa Israel sampai sekarang masih menjalani ritual di Betel. Di surga sudah tidak ada. Orang Kristen sudah tidak melakukan itu. Karena kita langsung menghadap pada Kristus. Semua itu akan diruntuhkan oleh Tuhan dan digulung. Nah, saudara perhatikan baik-baik. Jadi kita waktu melihat akhir zaman, kerajaan itu akan ditegakkan. Saudara, ada satu resiko. Yang berdiri tegak itu siapa? Yang runtuh siapa? Yang tak teruntuhkan siapa? Yang tidak tergoncangkan siapa? Saudara tahu, semua pekerjaan yang meninggikan Kristus, yang berjalan di dalam Kristus, semua berdiri tegak semua, dan semua runtuh. Dan seperti banjir itu menggenangi seluruh bumi, dan hanya perahu Bahtranu yang tinggal. Semua mati semua. Dan itu terjadi di akhir zaman. Saudara, termasuk dalam pekerjaan kita sehari-hari. Kita berbicara dengan keluarga kita, anak kita juga sama. Kita sedang membangun kerajaan yang tidak tergoncangkan, atau kita membangunkan anak kita kehidupan yang hancur di depan. Saya tanya, pilih yang mana? Jika saudara tidak berbicara tentang Kristus, tentang apapun dalam hidupnya, tidak ada firman Tuhan, saudara sedang membangun satu kehidupan anak keturunan kita akan dihancurkan Tuhan. Dan tidak ada yang sisa, saudara. Dan kita akan menangis luar biasa sekali. Kenapa Kristus waktu disanjung dengan luar biasa? Hosana di tempat maha tinggi, inilah Raja kami, Mesias, oh haleluya. Dan semua orang bersuka cita, bawa semuanya. Seperti jadi permadani. Jubahnya taruh di depan, keledai yang jalan. Keledai sampai dihormati, jalannya, baju menjadi jalannya dia.
Dan bukan satu orang, ribuan orang. Setelah Yesus selesai dan sampai di bawah, dan dia melihat Yerusalem plus melihat Bukit Golgota. Apa yang dia lakukan? Dia turun, dan Lukas menuliskan itu. Dia menangis dengan keras sekali, dia berseru dengan tangisannya. Apa yang dia kata? Oh Yerusalem, Yerusalem. Kenapa dia menangis? Kamu digulung oleh Tuhan. Yang kamu banggakan di bumi lenyapkan oleh Tuhan, dan tidak ada satu sisa pun kebanggaan. Paulus mengatakan apa? Aku waktu menyatakan siapakah aku malu. Siapa aku? Aku tidak kalah dengan para rasul. Dan siapa kau? Aku dari orang-orang yang luar biasa pendidikanku, dari alif Taurat, Farisi dan semuanya. Udah luar biasa, aku terbaik. Dan dia nyatakan dari kesukuannya, dari sunatnya, dari semuanya. Dia bangga. Dan dia kata, semua sampah. Sampah semua. Karena Kristus semua sampah. Setelah kita baru mencapai satu inti kerajaan yang tak tergoncangkan. Itu apa saudara? Kristus dengan seluruh anugerah kehidupannya. Dan kita bangga. Dan kita bersujud kepada Tuhan. Tuhan, tidak ada orang seperti Engkau dan tidak ada kemuliaan seperti Engkau. Dan waktu kita lihat salib, saudara, gentarlah hati kita. Gunung Sinai begitu sulit dicapai, orang mau lewati lingkaran gunung mati, binatang mati, semua mati. Saudara, anehnya waktu di Gunung Golgota yang melewati bajingan semua. Betul? Di Bukit Golgota siapa yang datang ke puncak gunung Tuhan? Bajingan-bajingan. Dan di sebelah Tuhan Yesus, bajingan paling bajingan. Bukan imam, bukan Musa, penjahat. Betapa bedanya. Dan inilah kerajaan yang tidak tergoncangkan. Saya bersyukur sekali kita bisa mendengarkan kerajaan yang tak tergoncangkan. Mari kita berdoa. Kita bersyukur pada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh merasakan satu kengerian sekaligus satu ketakjuban. Karena kuasa-Mu yang sempurna itu, Engkau seperti api yang akan menghanguskan setiap bangunan dan setiap manusia yang tidak memiliki tanda surgawi itu, yang tidak memiliki darah Kristus dalam hidupnya. Tuhan, kami belum sampai waktunya sudah merasakan gemetar, ketakutan. Dan bawalah hati kami dan semua kehidupan kami, supaya tidak berada di luar jalur dari Roh-Mu yang membimbing kami. Tuhan selalu ingatkan, bahwa karena anugerah dan kuasa, kami terus bersandar, kami terus berharap pada Tuhan. Supaya kami nanti pada akhir zaman, roh kami akan digoncang, dan kami akan menghadapi penghakiman. Kami berdiri tegak, karena Kristus bersama dengan kami, dan Kristus menjadi pembela kami, dan nyawa Kristus, tubuh Kristus, darah Kristus menjadi darah kami dan tubuh kami. Dan itulah yang tak tergoncangkan selama-lamanya. Semua bait Allah kebanggaan manusia, semua bentuk-bentuk ibadah, moral, susunan-susunan ritual agama, tata cara upacara, semua lenyap, hancur semuanya. Dan tidak ada kebanggaan manusia yang berdiri di hadapan-Mu Tuhan. Hanya Bukit Golgota yang berdiri tegak dan menciptakan semua menjadi baru. Terima kasih Tuhan untuk kemenangan ini. Setiap musuh sudah di bawah kaki-Mu, dan kami tidak berjalan di dalam kekhawatiran, dan kami berjalan di dalam kemenangan besar. Bahkan kami lebih daripada pemenang, karena Engkau sudah menjamin kami Tuhan, dengan jaminan surgawi. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur karena Roh Kudus bekerja dalam hati kami terus.
Kami serahkan hati kami, berkatilah kami, sampai kami bertemu dengan Engkau di surga sana. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa kami ini. Amin. Saya serahkan pada liturgus.